والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عورا كل عبد مذنب. خير من وطئ الثرى المشفع في الورى من به حلت عورا كل عبد مذنب. الله 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 يا الله 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 يا الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب. ما له من مشبه فزع أمته به من يموت في حبه نال كل المطلب. الله 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 يا الله 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 يا الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاحي ومحمد عربي. أنا مفتون به طمع في قربه ربي عجل لي به لعل يصفو مشربي. أنا مفتون به طمع في قربه ربي عجل لي به لعل يصفو مشربي. الله 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 يا
Allah, 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 ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Khalidin. Sore hari ini kembali hadir berjumpa menemani anda hingga 1 jam ke depannya pada edisi ke-29 dalam program Mudi Podcast membahas seputar Islam. Tema kita kali ini adalah kiat melahirkan generasi yang berkualitas. Sahabat Mudi dimanapun anda berada, harapan dan puan masa depan berada di pundak generasi yang sedang ditempas saat ini. Mereka dipersiapkan menjadi pemegang estafet yang memuaskan hati untuk keluarga dan juga untuk negeri. Namun sungguh disayangkan, ternyata kita lebih banyak dihadapkan pada potret buram produk pendidikan generasi saat ini. Hal ini diperparah pula oleh limbah budaya barat yang bertalian erat dengan sikap dan orientasi gaya hidup yang lepas dari kendali aturan agama. Sehingga hal ini membuat siapa saja melihatnya menjadi sedih hati bahkan berujung pesimis. Lantas bagaimana kita mengatasinya? Nah, untuk membahas lebih jauh permasalahan ini, di studio telah hadir narasumber kita, Tengku Anas bin Malik. Beliau merupakan Ketua TPQ Muhazzabul Akhlak. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Tengku hari ini? Alhamdulillah, hari ini alhamdulillah membaik. Alhamdulillah. Setelah 2 hari yang lalu memang saya demam. Ya. Cuman alhamdulillah hari ini Udah fresh kembali. Alhamdulillah. Maklum karena cuaca tidak menentu. Iya. Kadang terik, kadang dingin, sehingga kondisi tubuh kita juga tidak normal. Ya, semoga selalu diberi kesehatan, istiqomah dalam menebar kebaikan. Amin. Amin. Sahabat Mudi dimanapun anda berada, Dayah Mudi membuka donasi investasi akhirat dalam bentuk wakaf. Bagi sahabat Mudi bisa mengirimkan donasi terbaiknya melalui nomor rekening BSI 7186391173 atas nama Mudi 2. Dan dapat juga mengkonfirmasi langsung dengan Tengku Nainunis di nomor WA 085277521982. Acara ini disponsori oleh Ambasador Shell Samalanga dan Matang Gelompang 2 dan Toko Tekstil Modis 2 Berenun PD. Sahabat Mudi, kami juga mengundang anda untuk ikut berpartisipasi di acara ini di nomor WA 082260208551. Namun sesi ini kami sediakan setelah jeda nantinya. Baik Tengku, kalau kita melihat kondisi saat ini, kalau kita membaca berbagai sajian berita, Betul. Itu sungguh sangat disayangkan karena kita melihat generasi saat ini dipupuk oleh lingkungan sehingga banyak yang terjerumus dengan narkoba, candu dengan game dan hal yang lain. Ini bagaimana caranya kita bisa ataupun kiat apa yang bisa kita lakukan untuk melahirkan generasi kita kembali berkualitas? Betul. Kalau kita lihat kondisi saat ini di mana generasi kita prestasi mereka sudah mulai menurun karena berbagai macam faktor. Kalau kita lihat di lapangan, mereka tidak sedikit dari mereka para generasi bangsa yang terjerumus dalam tindakan kriminal. Mereka terjerumus dalam tindakan tawuran, memakai obat-obat terlarang, seks bebas, pergaulan bebas, perzinahan terjadi di mana-mana. Ini tentunya terjadi ini semua karena setiap orang yang melahirkan generasi tersebut
tidak mapan, tidak maksimal, tidak sepenuhnya berusaha untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Itu bagaimana maksudnya, Tengku? Artinya mereka tidak memikirkan bagaimana kondisi generasi di masa yang akan datang. Tidak memikirkan, tidak ada target. Seharusnya orang tua ini harus punya target untuk melahirkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Nah, terkait apa saja kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh umat Islam untuk melahirkan generasi yang berkualitas, tentunya para ulama sudah mengarang berbagai macam kitab, berbagai macam nama, yang konsepnya adalah untuk tarbiyatul aulad ataupun tarbiyatul atfal, mendidik anak, mendidik generasi di masa yang akan datang. Dan ini tugas kita semua sebenarnya. Tugas kita khususnya kepada orang tua, khususnya lagi kepada kaum ibu. Kaum ibu yang ada di rumah, yang menjaga anak mereka, mereka juga harus mampu melahirkan generasi yang hebat di rumah-rumah mereka, sebagaimana ibu-ibunya para ulama di zaman yang dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa mengingatkan kita, memberikan peringatan kepada kita agar kita orang-orang yang beriman seharusnya merasa khawatir bila seandainya setelah kita ini meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim." Hendaknya mereka orang-orang beriman merasa takut, merasa khawatir bila setelah mereka tinggalkan generasi-generasi yang dhi'afa, yang lemah. Yang dikhawatirkan di atas kondisi mereka itu. Kita harus khawatir bila seandainya setelah ini generasi yang ada di belakang kita ini adalah generasi yang lemah imannya, lemah takwanya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah lemah fisiknya, lemah otaknya, lemah pikirannya, lemah finansialnya, lemah ekonominya, lemah mereka di berbagai macam sektor kehidupan. Artinya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan terhadap kita, ayo umat Islam, orang-orang yang beriman, coba lahirkan generasi-generasi yang hebat. Coba lahirkan generasi yang kuat. Coba lahirkan generasi yang berkualitas imannya, kuat akhlaknya, kuat imannya, hebat ekonominya, bagus finansialnya. Mereka mengungguli di berbagai macam sektor kehidupan. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar kita mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Nah, di dalam kitab-kitab para ulama tentunya banyak poin yang disampaikan dan dituliskan oleh para ulama agar kita mampu melahirkan generasi yang berkualitas, mulai semenjak seorang laki-laki belum berjumpa dengan calon istrinya. Semenjak dari situ dia harus memilih siapa yang akan menjadi ibu dari anak-anaknya, siapa yang akan menjadi orang tua dari generasi-generasi yang mereka tinggalkan di masa yang akan datang. Nah, mungkin dalam perbincangan kita, Tengku Khalidin, barangkali saya akan menyampaikan, mungkin buat pemirsa juga, setidaknya ada tujuh kiat yang saya simpulkan dari beberapa tulisan para ulama agar kita mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Pertama, tentunya orang tua dari generasi ini harus benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak, dan contoh teladan yang baik terhadap anak cucu dan generasi yang mereka tinggalkan di masa yang akan datang. Bila seandainya orang tua, ibu dan bapak si anak ini adalah orang tua yang taat, patuh kepada Allah, maka pastinya mereka juga akan melahirkan generasi yang patuh, yang taat, yang benar-benar menjadi generasi yang memperjuangkan Islam. Namun bila seandainya orang tua ini, si bapak, si ibu, tidak punya karakter kepribadian yang baik, tidak taat, bahkan orang yang jahat terhadap agama, maka pastinya generasi yang mereka tinggalkan ini adalah generasi yang jahat pula. Nauzubillahi min zalik. Sebagaimana kata para ulama, silahul aba sababun li silahil abna. Baiknya orang tua, salehnya orang tua adalah penyebab utama untuk melahirkan anak cucu yang saleh, generasi yang saleh. Jadi wa idza fasadal aba fasadal abna.
apabila bapaknya, orang tuanya, nenek moyangnya itu bukan orang yang saleh, orang yang fasad, orang yang rusak, pastinya generasi yang mereka tinggalkan itu adalah generasi-generasi yang jahat. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita bisa melahirkan generasi yang soleh dengan sebab kesalehan yang ada pada diri kita. Nah, manfaat generasi orang tua yang soleh, ibu yang soleh, bapak yang soleh itu juga akan dirasakan manfaatnya oleh anak-anak mereka 7 turunan. Iya, kok bisa begitu? Ya, 7 turunan. 7 turunan mendatang, 7 generasi mendatang juga akan merasakan manfaatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka. Akan memuliakan mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin Tunku Khalidin sendiri kan pernah membaca setiap malam Jumat kita baca surat Kahfi. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihah. Ya. Nah, ketika Nabiullah Musa menuntut ilmu kepada Nabiullah Khidir, apa yang terjadi? Ada perilaku Nabiullah Khidir yang selalu ditanyakan oleh Nabi Musa. Nah, pada akhirnya Nabiullah Khidir itu memberikan jawaban bahwa ketika beliau membangun satu tembok, tadi itu diterangkan kepada Nabi Musa bahwa di bawah tembok itu, di bawah bangunan itu ada harta anak yatim, di mana orang tuanya itu adalah orang tua yang saleh. Nah, para ulama tafsir memberikan keterangan bahwa yang dimaksud wa kana abuhuma shalihah, bapak yang saleh itu kakek moyangnya yang ketujuh. Iya. Kakek moyangnya yang ketujuh ke atas, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, anak-anak orang yang saleh, generasi anak-anak orang yang saleh ini sampai 7 turunan, 7 generasi. Nah, inilah manfaat agar kita membuat pribadi kita menjadi orang yang saleh. Berarti dari kita mulai dulu. Ya, betul. Dari kita mulai dulu dari kita. Sebelum kesalehan itu ditiru dan dilihat oleh anak-anak kita, maka kesalehan itu harus kita nampakkan. Kita sholat, kita nampakkan di hadapan anak-anak generasi kita. Kita bersedekah, kita ajarkan, kita nampakkan kepada generasi kita. Kita munajat malam, setidaknya walaupun mereka tidak kuat untuk bangun, maka setidaknya mereka sudah tahu bahwa kita sedang bangun untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat malam kita. Kita sholat zuha, kita sampaikan kepada mereka, anak-anak kita yang ada di rumah, generasi yang akan kita tinggalkan di masa mendatang, bahwa lihat ini bapak sedang menunaikan ibadah, lihat ini bapak sholat 5 waktu, lihat ini bapak sholat rawatib. Kita harus memberikan contoh semua kepada anak-anak agar mereka terbentuk karakter yang baik pada pribadi mereka. Itu yang pertama, Tengku Khalidin. Berarti cukup dengan memberi contoh mereka bisa meniru kita. Ya, betul. Cukup dengan memberi contoh. Lisanul hal afsah min lisanil makal. Jadi nasihat yang kita berikan, yang kita sampaikan, yang kita utarakan lewat gerakan tubuh, kondisi, nah itu lebih tajam ketimbang nasihat yang kita keluarkan lewat lisan. Nah, jadi bukan omong kosong, bukan omongan saja, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Begitu. Itu yang pertama, Tengku Khalidin. Yang kedua, mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik, dengan doa keberkatan. Jangan pernah mendoakan anak cucu generasi yang kita tinggalkan ini dengan doa yang buruk, dengan doa yang jahat, dengan doa yang mengandung laknat, atau bahkan kita sumpahi mereka. Ini sangat berbahaya bagi karakter yang ada pada pribadi anak generasi yang kita tinggalkan. Biasanya, Tengku, ini kita jumpa misalnya kalau kita orang tua melihat anak yang melakukan hal yang kurang pantas, itu biasanya mereka mengumpat anaknya. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak dibenarkan di dalam agama. Bahkan ketika kita melihat anak-anak cucu kita ini melakukan hal-hal yang melenceng, yang melawan dengan hukum agama ataupun melawan dengan pribadi kita orang tua, seharusnya kita tidak menyumpahi mereka. Ya, marah, wajar marah kita selaku manusia. Tetapi tidak serta-merta kemarahan itu harus kita ungkapkan lewat laknat, lewat doa keburukan. Tetapi sertakan dengan doa-doa kebaikan dan keberkatan. Itu yang seharusnya kita ucapkan. Mungkin Tengku Khalidin pernah dipanggil orang tua mutuah. Ya, mutuah. Nah, kita biasa kan orang dulu tuh, orang tua kita dulu, ketika kita melakukan suatu perbuatan yang menurut mereka itu salah,
ataupun kita melawan mereka, maka mereka pastinya akan mengatakan, nyong bahasa Aceh, hai metuah bek puputnyan. Artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, wahai anak yang baik, wahai anak yang bagus akhlaknya, jangan lakukan itu. Padahal dia sedang melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Tetapi orang tua kita tidak sembarangan dalam mengucapkan sesuatu ucapan. Mereka memilih ucapan hai nyak mutuah sebagai ungkapan doa singkat yang penuh, yang syarat dengan ucapan yang singkat yang syarat dengan makna doa keberkatan kepada anaknya. Sehingga terbentuklah dalam pribadi kita sebagai orang yang baik. Oh, ternyata kita adalah anak yang mutuah, anak yang baik, anak yang bagus akhlaknya. Siapa yang tidak kenal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali? Ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali. Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab yang terkenal, yang masyhur, Ihya Ulumuddin, yang menggabungkan seluruh ilmu yang ada di dalam kitab Ihya tersebut. Bahkan kita ngaji sama Syekhuna Abu setiap subuh Rabu dan Kamis. Nah, apa yang membuat Imam Ghazali ini menjadi seorang ulama hebat? Oh, karena kecerdasannya. Ya betul, memang beliau cerdas. Memang beliau itu lihai, memang beliau itu pandai. Tetapi di balik kesuksesan dan keberkatan yang dicapai oleh Imam Ghazali tersebut, Tunku Khalidin, beliau punya bapak dulu. Iya. Bapak beliau itu bukan alim ternama. Bukan orang masyhur, bukan alim, bukan ulama yang punya pondok pesantren. Iya. Hanya Orang biasa-biasa. Orang biasa seperti kita. Orang biasa aja. Miyogdayo pukun urang jauh belang, urang jauh beli, urang biasa. Urang mekat mi baret. Ayahnya Imam Ghazali itu orang biasa, bukan ulama masyhur, bukan ulama yang punya pondok pesantren dan majelis taklim di mana-mana. Justru beliau, ayahnya Imam Ghazali ini adalah orang yang senang hadir majelis taklim. Sedang hadir. Suka hadir majelis taklim. Di mana ada majelis taklim para ulama dia hadir. Ketika para ulama di hadapannya memberikan ceramah, memberikan pengajian, memberikan materi ilmu, ayahnya Imam Ghazali dalam majelis itu menangis. Kenapa menangis? Menangis. Kenapa menangis? Karena ayahnya Imam Ghazali ini selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dikaruniai dan dianugerahkan anak yang alim, cucu yang alim, generasi yang hebat, sebagaimana gurunya yang mengajarkan di hadapannya. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana guruku yang mengajarkanku ini terlihat cerdas, pandai, alim, fuqaha, maka jadikanlah anakku, cucuku, generasiku di masa yang akan datang menjadi orang yang alim juga. Maka walhasil, kesimpulannya apa? Jadilah dan lahirlah seorang Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali yang mampu menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Itu trik yang kedua, kiat yang kedua agar kita umat Islam, orang yang beriman, mampu melahirkan generasi yang berkualitas. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan kepada anak, cucu, dan generasi yang kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, Tengku Khalidin. Ini yang sering yang sering orang-orang lalai dari tugas ini. Selayaknya orang tua menjadi guru bagi anak-anak mereka. Orang tua madrasatul ula. Madrasatul ula. Tapi yang kita lihat sekarang adalah itu kan lebih berperan ibu dibandingkan dengan ayah. Betul. Ataupun kalau wanita karir lebih berperan ayah. Sebenarnya ini tanggung jawab siapa untuk mendidik anak? Nah, dalam rumah tangga tentunya ya pastinya ada kepala keluarga. Kepala keluarga ini adalah suami dari si istri. Jadi yang punya tugas tanggung jawab yang besar, karena anak di dalam rumah tersebut, si anak itu adalah miliknya suami dan istri, otomatis dua-duanya punya tanggung jawab. Nah, siapa yang lebih bertanggung jawab dalam peran ini? Tentunya bapaknya, ayahnya. Tapi kan lebih padat kesibukan ayah dibandingkan dengan ibunya. Betul. Tentunya ayah ini harus punya ilmu untuk diajarkan kepada istrinya. Sehingga apa yang terjadi, istrinya ini ketika ditinggal oleh suaminya di rumah, istrinya ini
ibu dari si anak mampu menyalurkan ilmu yang didapat dari suaminya kepada anak cucu dan generasi yang mereka tinggalkan di rumah. Ini semestinya tugas daripada orang tua. Faktanya di lapangan ketika kita lihat Tunku Khalidin, di mana orang tua hari ini lalai dari tugas itu. Mungkin di tempat Tunku Khalidin ada TPA. Ada. Ya, saya TPA sendiri ada. pimpinan ketua Iya. TPA Muhadzabul Akhlak. Saya sudah membaca, sudah melihat pola bagaimana orang-orang tua ini di dalam mendidik anak-anak mereka. Ternyata mereka hanya menyandarkan pendidikan itu kepada guru di TPA ataupun guru di TPQ ataupun guru di balai pengajian. Ini sikap yang keliru. Kenapa bisa demikian? Ya, karena ilmu fardhu'in itu seharusnya tugas orang tua untuk mengajarkan kepada anaknya. Kalau orang tua nggak mampu, Kalau orang tua gak mampu, seharusnya orang tua ini keluar untuk mencari ilmu atau memanggil seorang guru ke rumah untuk memberikan ilmu kepadanya sehingga dia mampu mengajarkan ilmu fardhu'in itu kepada anak. Jangan sampai anak yang kita tinggalkan di rumah ini sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran, sama sekali tidak bisa tata cara kaifiat salat yang benar dan sah, sama sekali tidak bisa bersuci dengan yang baik, dengan baik sesuai tuntunan syariat. Maka ini sebenarnya tugas daripada orang tua. Jangan disandarkan tugas itu kepada guru pengajian. Alhamdulillah kalau ada guru pengajian di balai pengajian itu mau mengajarkan ilmu fardhu'in itu kepada anak kita. Tetapi dikala anak kita ini tidak mampu menguasai ilmu fardhu'in itu, tidak serta-merta orang tua menyalahkan gurunya. kenapa demikian? Ya, tidak serta-merta dia harus menyalahkan gurunya karena anak ini hidup di dalam lingkungan rumah lebih banyak Dibandingkan bersama orang tuanya, bersama ibunya, bersama bapaknya ketimbang dengan guru yang ada di balai pengajian. Maka orang tua itu, ya, kepada pemirsa mungkin bisa dibenahi. Pada orang tua harus dibenahi ini, harus diperbaiki. Karena tugas mendidik anak, menjadikan pribadi orang tua itu sebagai muallim, murabbi di dalam rumah itu tugas orang tua. Sehingga anak ini tidak sembarangan mencaci maki orang tuanya. Kalau kita lihat kondisi sekarang kan banyak anak-anak didik yang mereka lebih berani kurang ajar kepada orang tuanya ketimbang gurunya. Karena kenapa? Karena di sana di tempat balai pengajian, di tempat dia ngaji itu dia mengkasat berkeyakinan bahwa itu adalah gurunya yang mengajarkan ilmu kepadanya. Ini hanya sebatas orang tua yang memberikan makan untuknya di dalam rumah. Maka pola itu harus dirubah. Orang tua di samping menjadi orang tua jasmani terhadap anak, dia juga harus menjadi orang tua rohani kepada anaknya. Ilmu Qur'annya harus sudah dikuasai di dalam rumah. Ilmu Qur'annya, cara baca Al-Qur'annya yang benar. Kemudian ilmu cara bersucinya juga harus mantap di dalam rumah sebelum dia keluar rumah. Cara dia sholat yang benar, yang sah, itu sudah harus benar, sudah harus maksimal di dalam rumah sebelum dia keluar rumah. Nah, makanya kita tuh kasihan ketika kita membaca media kabar, di dalam berita ada 80% beberapa bulan yang lalu ya. 80%. 80% calon mahasiswa yang mendaftarkan diri di salah satu universitas besar di Banda Aceh tidak mampu membaca Al-Quran. 80%. 80%. Drastis banyak kali. Apakah ini yang kita sebut sebagai generasi yang berkualitas? Wong baca Qurannya saja tidak benar, tidak mampu. Maka dalam persoalan ini siapa yang sebenarnya yang lebih bertanggung jawab? Itulah orang tua, karena orang tuanya tidak mengajarkan ilmu fardhu'in, tidak mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anaknya, sehingga jadilah anaknya itu tidak bisa beribadat dengan benar, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Ini apa ada kaitannya ketika seorang orang tua menyerahkan anaknya ke pesantren misalnya, ke lembaga pendidikan, sehingga merasa menganggap terlepas daripada tanggung jawab, sehingga hal ini terjadi demikian, ataupun bagaimana? Ada kaitannya.
Ketika orang tua tidak bertanggung jawab dengan ilmu agama untuk disalurkan kepada anak-anak mereka, generasi yang mereka tinggalkan di rumah, tentunya ini sangat berkaitan dengan bobroknya akhlak generasi di masa yang akan datang. Bahkan mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sangat berkaitan dengan peran orang tua yang mengabaikan pendidikan anak mereka. Maka saya katakan sekali lagi, Tengku Khalidin, kiat untuk melahirkan generasi yang berkualitas itu mesti orang tua mengambil peran ganda. Peran dia sebagai orang tua, peran dia sebagai guru, muallim, murabbi terhadap anaknya. Sehingga anak yang dilahirkan di dalam rumah itu adalah anak yang benar-benar menjadi generasi yang berkualitas, taat, patuh kepada orang tua, taat beribadat, saleh, saleha. Itu kiat yang kedua, Tengku Khalidin. Ya. Tadi Tengku ada menyinggung juga masalah kasus. Jadi anak ini lebih patuh kepada guru dibandingkan dengan orang tua. Ada cara untuk bisa menyamakan persepsi sehingga anak ini bisa berpandangan positif kepada guru juga kepada orang tuanya. Ada, bisa. Ya, caranya guru itu harus mengajarkan maksimal bagaimana tata cara etika berhadapan dan bersikap dengan orang tuanya. Maka di samping itu orang tua juga ini harus lebih dulu paham terhadap etika-etika tersebut. Sebelum guru mengajarkan di luar, orang tua ini punya tanggung jawab untuk mengajarkan etika dan sopan santun itu di dalam rumah terlebih dahulu. Itu baru dikatakan orang tua telah mengambil peran ganda sebagai orang tua dan peran satu lagi sebagai guru dan muallim terhadap anaknya. Itu cara yang kedua, Tengku Khalidin. Adapun cara yang ketiga, orang tua ini harus selalu mengajak anaknya pada kebaikan. Iya, bagaimana contohnya? Ketika dia sholat jamaah ke masjid, dia ajak anaknya. Ajak ke masjid. Ajak ke masjid, yuk sholat jamaah ke masjid, yuk yuk kita ngaji majelis taklim sama bapak, sama ayah. Tapi realita yang kita dapatkan malah pengurus masjid itu memang melarang anak pergi masjid karena ribut lah, buat keributan. Itu bagaimana? Faktanya kita lihat demikian. Ketika orang tua mulai mengajak anak-anak mereka ke dalam masjid ikut pengajian, ada orang beralasan karena ketika anak-anak itu dibawa ke masjid justru akan membuat kegaduhan. Maka ini juga menjadi persoalan. Nah, saya rasa persoalan itu selesai bila seandainya anak itu sudah diajarkan sopan santun di rumah. Orang tua sudah mengajarkan, nak, kalau misalnya ke masjid, jangan gaduh ya, jangan ribut ya, jangan kacau ya. Kalau misalnya kamu nggak sholat, ya duduk diam saja, sudah cukup. Jangan mengganggu. Tapi itu kan nggak bisa dipastikan juga, nggak bisa dijamin. Apalagi kalau anak-anak itu kalau udah berkumpul sama kawan itu pasti ikut arus. Betul. Itu bagaimana solusinya? Itu juga menjadi problem. Ketika kita sudah menasihati di rumah, tentunya ketika kita membawa mereka ke dalam masjid, ini si anak tetap ribut, tetap kacau. Nah, bisa kita kita bawa, kita masukkan mereka dalam saf kita, dalam saf salat, dalam saf salat kita. Misalnya kalau mau salat, ya kita masukkan mereka dalam saf salat kita. Apakah itu tidak berpengaruh dengan sebagian orang mengira bahwa ketika anak-anak kita masukkan dalam saf kita ketika sholat itu akan berakibat kepada batalnya salatnya orang dewasa. Padahal tidak serta-merta dipahami demikian, karena dalam kajian fikih bila seandainya anak tersebut sudah tamyiz, sekitaran usianya 7 tahun, itu walaupun belum khitan, maka anak tersebut bisa kita masukkan dalam saf orang dewasa, asalkan anak itu tidak memegang lengan kita orang dewasa. Dia berdiri bebas ini. Iya, dia berdiri di samping kita, di dalam saf kita, tetapi kita ingatkan, nak, kalau misalnya sholat sama bapak, sama ayah, jangan pegang ayah ya. Itu untuk menghindari, karena dia kan belum khitan. Untuk menghindari kita sebagai orang dewasa yang menanggung najis, sehingga sholat kita masih dianggap sah selama anak ini tidak memegang lengan kita. Kemudian bagaimana dengan saf salat? Ketika kakinya berjejeran dengan kaki kita. Nah, kalau misalnya berjejeran kayak gini nggak apa-apa. Nggak bermasalah. Tidak bermasalah. Dalam kajian fikih begitu. Kalau misalnya berjejeran hanya bersentuhan kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini kaki anak kecil yang belum khitan dinaikkan di atas kaki bapaknya, yang sedang sholat,
maka ini akan berpengaruh kepada batalnya sholat orang dewasa. Nah, maka dalam kajian fikih orang tersebut dianggap sebagai orang yang telah menanggung najis. Nah, maka tidak sah salatnya. Nah, bahkan kalau misalnya kaki bapaknya dinaikkan di atas kaki anaknya, itu masih dianggap sah. Kenapa demikian? Asalkan anaknya ini mampu menahan kaki bapaknya. Iya. Ya kan? Maka dalam kajian fikih, makanya orang tua itu harus belajar ilmu, belajar agama, agar agar setiap tindak tanduk yang mereka kerjakan untuk mendidik anak-anak mereka itu benar-benar di bawah koridor agama. Nah, itu yang berapa? Yang ketiga. Yang ketiga, orang tua itu harus mengajak. Yang keempat, orang tua itu harus mengajak anaknya selalu pada kebaikan. Kemudian yang kelima, orang tua ini harus benar-benar memilih makanan halal terhadap anaknya. Jadi makanan halal yang diberikan ataupun dikonsumsi oleh seorang anak itu sangat berpengaruh dengan kualitasnya. Mungkin ini menarik kajiannya, yaitu seberapa pengaruh makanan halal yang dikonsumsi oleh seorang anak yang diberikan oleh orang tua. Baik, sahabat mudi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda nantinya. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Assalamu alayka Zainal Anbiya'i, Assalamu alayka asqal asqiya'i, Assalamu alayka Zainal Anbiya'i, Assalamu alayka asqal asqiya'i. Allah, 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 Allah. Assalamu alayka asfal asfiya'i, Assalamu alayka askal askiya'i, Assalamu alayka asfal asfiya'i, Assalamu alayka askal askiya'i. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Assalamu alayka Zainal Anbiya'i, Assalamu alayka asqal asqiya'i, Assalamu alayka Zainal Anbiya'i, Assalamu alayka asqal asqiya'i. Allah, 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 Allah. Assalamu alayka min Rabbis samai, Assalamu alayka da'i
دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء الله 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 السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء الله 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 الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini amat sangat senang sekali bisa bersama dengan guru kita semua, Abu Mudi, Abi Zahrul. Banyak sekali jamaah ketika dia bingung untuk mengetahui sesuatu lalu nyarinya di Google. Google itu tidak salah, yang salah itu kita, karena Google tak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Google tak tahu mana ahlus sunnah wal jamaah, mana ahlul bid'ah wad dhalalah. Maka saya selalu mengatakan tanya ke guru. Adapun kesulitan kita sekarang insya Allah teratasi dengan adanya Mudi Podcast. Jangan lupa tonton terus setiap hari Senin Kamis. Ingat aja, puasa Senin Kamis, di situ jadwal Mudi Podcast. Semua yang mau ditanyakan silakan kontak di WhatsApp nomor 0822 6020 8551. Sekali lagi 0822 6020 8551. Asatidz kita, para tengku kita, para ulama kita akan menjawab menurut akidah Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut mazhab Imamuna Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan bertasawuf dengan tasawuf Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkah ilmu kita jaga kekuatan dalam Ahlus Sunnah, beramal, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Berkah selalu, jangan lupa Mudi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat Mudi, kembali lagi bersama kami di acara Mudi Podcast membahas seputar Islam. Baik Tengku, tadi sebelum jeda kita membahas tentang pengaruh makanan halal yang dikonsumsi oleh anak. Karena kalau kita melihat orang tua tugasnya akan mencari rezeki. Asal dapat rezeki, anak bisa makan itu udah terlepas tanggung jawab. Ini sebenarnya apakah ada pengaruh makanan halal yang dikonsumsi oleh anak untuk kualitas mereka? Orang tua itu punya tanggung jawab mencari nafkah, bukan hanya sekedar mencari. Mencari, mendapatkan, kemudian bawa pulang. Tapi orang tua ini punya kewajiban dan tanggung jawab di dalam agama ketika mencari, walau dalam jumlah yang mereka dapatkan adalah sedikit, pastikan bahwa makanan, nafkah yang mereka bawa pulang itu adalah nafkah yang halal, makanan yang halal. Karena makanan halal ini sangat berpengaruh kepada karakter pribadi anak generasi yang kita tinggalkan. Dan sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, man akalal halal ta'at jawarihuhu sya'a am aba. Orang yang suka makan makanan yang halal, anggota tubuhnya ini akan termotivasi, terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Namun sebaliknya, waman akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Jadi kalau orang suka makan makanan yang haram, Tengku Khalidin, pastinya anggota tubuhnya itu akan senang melakukan maksiat. Makanya kalau orang tua tuh pulang ke rumah lihat anaknya agak bandel, agak nakal, coba periksa kembali. Itu efek makanan. Itu efek makanan. Itu efek makanan, efek nafkah yang dibawa pulang oleh seorang bapak. Oh, katakanlah misalnya orang tua membantah, kami tidak membawa uang haram. Kami mencari dengan cara yang halal, uang yang kami dapatkan adalah uang yang halal. Kami beli ikan di pasar juga dengan cara yang halal. Ikan yang kami bawa pulang ini adalah ikan yang halal dari hasil kerja yang halal. Nah, coba kembali dilihat. Apakah istri kita mengolah ikan dan makanan tersebut dengan cara yang halal, dengan cara yang syar'i? Apakah najisnya sudah dikeluarkan semua? Nah, tentunya kalau misalnya kita lihat ke sana, kadang-kadang ada sebagian ummi, ada sebagian wanita, ada sebagian istri yang mereka tidak cerdas di dalam mensucikan makanan ketika dibawa pulang oleh suaminya di rumah. Sehingga efeknya ke sana. Mereka makan najis dapat membuat hati keras, sehingga anak kita ini susah bandel untuk dinasihati. Tidak diterima untuk kita nasihati. Maka kalau kita buka di dalam kitab Wafayatul A'yan, Ibnu Khalikan menceritakan bagaimana Imamul Haramain waktu masih bayi itu pernah ditinggal pergi oleh ibunya ke pasar karena dia masih bayi, beliau masih bayi, menangis selayaknya anak bayi pada umumnya. Ketika menangis, terdengarlah suara tangisan itu ke tetangga rumah. Datanglah tetangga ini untuk untuk membuat Imamul Haramain yang masih bayi ini agar jangan nangis lagi. Dikasihlah ASI karena dia juga punya bayi, sehingga punya ASI, dan dikasihlah ASInya untuk Imamul Haramain yang masih bayi. Tiba-tiba pulang bapaknya Imam Haramain, yakni Imam Al-Juwaini, melihat bahwa anak bayinya itu berada dalam pangkuan tetangganya. Dengan serta-merta langsung direbut itu bayinya Imamul Haramain, dibawa ke belakang rumah, dimuntahkan seluruh isi perutnya Imamul Haramain, dimuntahkan kembali. Sampai akhirnya saking kehati-hatiannya Imam Al-Juwaini, memegang dua kaki Imamul Haramain kayak gini. Bahasa Aceh tungging. Sampai getungging, sampai gemuntahkan seluruh isi perutnya, tidak ada yang tersisa. Maka ketika beliau menjadi seorang ulama besar, diminta fatwa oleh muridnya, ada satu masalah yang kelihatannya ringan. Ketika muridnya ini bertanya, dia tidak bisa menjawab karena lupa. Lalu kata muridnya, wahai guru, bagaimana mungkin engkau lupa dengan masalah yang ringan itu? Padahal masalahnya hanya masalah biasa, tapi kok bisa engkau lupa? Apa jawab Imam Haramain? Mungkin ini karena sisa-sisa dari ASI tetangga rumahku dulu yang pernah diberikan kepadaku ketika ditinggalkan oleh ibu dan bapakku.
Sisa-sisa saja dapat berakibat kepada hilangnya hafalan, hilangnya sedikit ilmu daripada Imamul Haramain, yang mana beliau terkenal dengan ulama yang hebat, ulama mazhab Syafi'i yang besar dan masyhur. Jadi sangat besar pengaruh makanan. Sangat besar pengaruh makanan tersebut. Bila seandainya makanan yang masuk adalah makanan yang berkualitas halal, betul-betul halal, maka akan terbentuk pribadi generasi yang berkualitas. Begitu. Tapi apa itu sudah menjadi patokan ataupun sebagiannya? Kan ada juga orang misalnya memiliki anak, kalau kita lihat orang tuanya panutan, ikutan, tapi anaknya kadang bandel. Nah, itu apakah sudah jadi patokan atau bagaimana? Itu menjadi peraturan dalam agama kita untuk bisa melahirkan. Cuman bila seandainya ada orang tua yang betul-betul saleh kan, tapi punya anak bandel, itu mungkin ujian Allah Subhanahu wa taala, hanya perorangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian tersebut, apakah beliau mampu bersabar atas ujian itu atau tidak. Nah, itu tidak serta-merta langsung kita simpulkan, oh ada kok yang demikian itu, tapi enggak kayak gitu, enggak hanjik benar. Ya, yang kita takutkan itulah nanti ketika sudah mendengar ini pemirsa mengklaim, oh itu enggak begitu, itu hanya satu-satu. Enggak semua begitu. Itu yang menjadi kiat bagi kita untuk bisa memberikan makanan yang halal kepada anak. Kemudian trik yang keenam, kiat yang keenam agar kita bisa mampu melahirkan generasi yang berkualitas, batasi pergaulan anak. Batasi pergaulan. Jangan berikan kebebasan kepada mereka. Itu bagaimana kita batasi? Karena sekarang jangankan orang tua, anak pun sendiri sudah melawan orang tua. Mereka lebih ikut pergaulan komunitas dibandingkan orang tua. Ini bagaimana cara mengatasinya? Itu model anak yang semacam itu adalah anak yang sudah duluan terpengaruh dengan dunia luar. Jadi ibu bapaknya sudah membuka ruang kepada dia untuk bebas pada awal mula. Kemudian dia kembali ke rumah baru dikurung. Nah, sehingga efeknya apa? Dia menjadi pribadi yang melawan orang tua. Dia menjadi generasi yang melawan orang tua. Nah, jadi sebelum dia merasakan dunia bebas bersama kawan-kawannya, seharusnya dia ini sudah duluan dibatasi oleh orang tuanya. Cara batasinya tidak serta-merta mengurung. Nah, tapi boleh orang tua ini mengatur dengan siapa dia berkawan. Tunggu Khalidin dengan siapa berkawan, tunggu Khalidin dengan siapa duduk, main apa, pulang jam berapa, di mana mainnya, kan begitu. Siapa kawannya. Nah, itu bagian daripada pembatasan. Namun yang sangat disayangkan ketika orang tua membatasi pergaulan anaknya dengan lingkungan sekitar. Orang tua ini memberikan smartphone kepada anaknya untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang luar. Ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Ini juga bagian daripada kebebasan. Kebebasan. Ketika dia tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan, padahal orang di lingkungan itu dikenali oleh orang tuanya, tapi dia mampu berinteraksi, berhubungan dengan orang luar negeri. Orang luar, dia bebas melihat apa saja, termasuk gambar-gambar kotor. Maka tidak jarang kita lihat bagaimana anak-anak kecil saat ini mereka terlibat dalam kasus perzinahan, pergaulan bebas, seks bebas dan lain sebagainya. Itu faktor daripada handphone dan smartphone yang diberikan oleh orang tua kepada mereka. Mereka mungkin tidak membeli, tapi dibelikan oleh orang tua. Ini kesalahan fatal cara mendidik orang tua. Berarti orang tua tidak boleh membeli handphone? Tidak boleh, karena itu dapat membahayakan bagi kehidupan dan gaya hidup anaknya. Karena memang anak kecil itu mau buka apa? Katakanlah mau cari bahan, bisa pakai handphone orang tuanya sebentar. Untuk cari bahan sekolah ataupun Zoom sekolah, bisa pakai orang tua. Karena ulama-ulama dulu, orang-orang tua kita dulu, ketika mendidik anak, tidak melibatkan handphone. Tidak melibatkan smartphone, sehingga jadilah generasi-generasi setelah mereka itu generasi-generasi yang handal, yang kuat, yang berkualitas, tapi yang saleh-salehah. Kalau sekarang kan dunia digital, semuanya serba digital lah. Itu betul. Bagaimana caranya? Bahkan realita yang kita lihat. Jadi anak biasanya lebih pintar pada orang tua pegang gadget. Nah, ini gimana caranya nih? Betul. Ya, cara membatasinya, misalnya si anak perlu handphone hari sekian. Untuk jam belajar dari jam sekian ke jam sekian. Ketika itu orang tua memberikan fasilitas handphone kepada anaknya untuk mencari bahan atau untuk belajar lewat Zoom. Boleh. Tapi ketika proses belajar lewat Zoom tersebut, lewat internet tersebut sudah selesai, cabut kembali. Sibukkan mereka dengan kitab, sibukkan mereka dengan hafal Quran, sibukkan mereka dengan ibadah.
Nah, kalaupun mereka setelah dibatasi sedemikian rupa, tetap saja melawan, mencari-cari celah untuk mengambil handphone dengan bebas, maka lebih baik orang tua itu mengambil sikap tegas. Ya, bagaimana ketegasan yang harus diambil oleh orang tua? Ya, jual ke handphonenya. Dijual handphone. Jual handphonenya, kita ambil uangnya untuk ditabung, ya kan? Ataupun kalau memang udah pada tingkatan yang sangat berbahaya, ya apa salahnya kalau handphone itu dihancurkan? Dihancurkan. Apa salahnya kalau handphone itu dihancurkan? Lalu ada orang yang bertanya, kenapa dihancurkan? Kan rugi duit, rugi harta, rugi uang. Lebih baik rugi uang ketimbang rugi iman. Ya. Lebih baik rugi harta ketimbang rugi akhlak dan budi pekerti. Ya. Budi pekerti, iman, akhlak, takwa, akal fikiran itu sangat berharga, lebih berharga dari apapun. Maka bila seandainya hari ini smartphone yang dipakai oleh anak-anak kita justru akan memicu kepada rendahnya pemikiran mereka, kepada rendahnya kualitas mereka, apa salahnya? Kalau ambil tindakan tegas untuk menghancurkan itu handphone sebelum smartphone dan handphone itu menghancurkan iman, akhlak dan pribadi anak-anak kita. Ya, itu kalau anak-anak di bawah umur itu mudahlah kita atur. Kalau kita saksikan sekarang banyak anak yang candu dengan HP, candu dengan game, bahkan semalaman di warung, nggak tahu rumah lagi. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini harus kita masuk dalam cara yang ketujuh. Cara yang ketujuh. Tentunya orang tua ini harus menempatkan mereka pada tempat yang aman. Di mana itu tempat yang aman? Tempat yang aman adalah lembaga pendidikan agama atau pesantren. Kok berani Tengku bisa mengatakan bahwasanya daya ataupun pesantren merupakan tempat yang aman bagi mereka? Ya kan tadi antum bilang anak ini sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh orang tuanya. Ya. Karena kebebasan yang ada di lingkungan dan kebebasan smartphone yang ada di tangannya. Otomatis orang tua ini sudah mulai kewalahan. Maka cara yang terbaik kepada mereka adalah orang tua ini harus melakukan kiat yang ketujuh. Kiat yang ketujuh menempatkan mereka di dalam lembaga pendidikan agama atau pondok pesantren. Kenapa? Karena orang tua mungkin tidak mampu mengajak anaknya untuk berbuat ibadah. Tetapi kalau di pondok pesantren ada guru yang mampu mengajak anak didiknya untuk beribadat kepada Allah. Misalnya kalau di rumah orang tuanya tidak mampu mengolah makanan dengan cara yang syar'i. Di pondok pesantren di Dayah ada dapur umum yang mampu mengolah makanan dengan jalan syariat yang telah ditentukan oleh syariat secara suci, sehingga makanan yang dikonsumsi adalah benar-benar halal. Sehingga kalau kita di rumah, bagaimana orang tua kewalahan dalam mengontrol anaknya, baik dengan lingkungan sekitar ataupun dengan smartphone yang ada di tangannya. Maka jalan yang terbaik adalah menempatkan anak-anak mereka dalam pondok pesantren. Karena di dalam pondok pesantren dilarang merokok, nggak boleh pakai HP elektronik, dan tidak boleh keluar area komplek untuk pergi tanpa keperluan. Nah, ini adalah pembatasan dalam pergaulan. Kemudian orang tua di rumah ini tidak mampu menjadi guru bagi anak-anak mereka. Karena mereka disibukkan dengan kegiatan, cari nafkah, cari uang, cari duit, bekerja. Nah, tentunya mereka punya kesempatan untuk menempatkan anak-anak mereka di dalam pondok pesantren untuk diajarkan oleh para guru di sana. Jadi lebih optimal pendidikannya. Ya, betul, lebih optimal, lebih maksimal, sehingga dari sanalah lahir generasi-generasi yang hebat dan berkualitas. Nah, begitu. Jadi intinya pondok pesantren adalah tempat untuk melahirkan generasi yang hebat, generasi yang berkualitas. Pondok pesantren adalah tempat yang aman, yang benar-benar bisa melahirkan generasi yang berkualitas. Nah, perlu dicatat pula bahwa yang dimaksud pondok pesantren di sini adalah pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau misalnya pesantren-pesantren lain nanti kader-kadernya tuh keluar dari sana berdakwah asik membid'ahkan amalan umat Islam. Maka patokannya kalau Anda ingin mengantarkan anak Anda ke dalam pondok pesantren, maka pilihlah pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sembarangan pondok pesantren. Begitu Tengku Khalidi. Baik Tengku, ini ada masuk pesan dari WA. Pesan. Jadi Pak Kiban cara
tak atasi urung si yang mepep-pep. Yang mengatasi orang tua yang cerewet. Ya orang tua yang cerewet. Ya tentunya orang tua kita itu kan manusia. Iya. Tentunya cara pandang mereka juga kadang-kadang berbeda dengan cara pandang kita. Iya. Ketika orang tua cerewet, suka marah, cepat emosi, maka sikap kita anak adalah mengambil titik aman, jalan tengah. Gimana tuh? Jangan menjawab. Jangan menjawab, jangan melawan, diam saja, angguk saja, sudah selesai. Itu solusi yang paling aman agar kita tidak menjadi anak yang durhaka. Kalau misalnya kita mampu memberikan pengertian dan pemahaman kepada ibu kita, ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi dengan nada yang bagus, dengan ucapan yang baik, dengan sikap yang santun, jangan serta-merta kita berikan pengertian dengan sikap yang kasar. Wala taqul lahuma uffin, jangan bersikap kasar. Kun menteng hanjit, apalagi sampai kita bersikap kasar menyakiti hati orang tua. Maka coba pilih kata-kata yang santun, yang baik, yang bagus sehingga orang tua ini mengerti. Ataupun atas pasal apa orang tua ini cepat emosi kepada kita? Barangkali kita sendiri yang bermasalah. Jadi tidak serta-merta kita melihat cerewetnya orang tua. Coba kita lihat pribadi kita. Karena tingkah laku kita lah yang memicu orang tua kita itu cerewet. Maka dari situlah ketika orang tua kita itu cerewet, kita harus berbenah. Bagaimana sikapku kepada orang tua? Apa yang telah kulakukan? Kesalahan apa yang telah aku kerjakan sehingga orang tuaku cerewet? Kalau misalnya orang tua kita salah faham sehingga cerewet, mudah emosi, marah, maka kita berikan pengertian dengan bahasa yang santun, etika yang baik. Begitu. Tetap memperhatikan etika. Tetap memperhatikan etika. Semoga pemirsa yang menanyakan bisa menemukan jawaban. Yang pertama kita harus diam. Yang kedua kita harus memberi pemahaman. Dan yang ketiga kita harus melihat diri kita sendiri. Betul. Apa yang menyebabkan orang tua kita cerewet. Baik Tengku. Mungkin kalau dalam persoalan mendidik anak itu kan ulama juga ada beri contoh. Mungkin ada Tengku potret cerita daripada ulama yang mendidik langsung anaknya. Ya salah satunya seperti cerita yang kita sampaikan tadi, Imamul Haramain yang dididik langsung oleh orang tuanya, sehingga Imam Juwaini juga ulama, Imamul Haramain juga ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau punya putra Imam Diyauddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, kemudian punya putra satu lagi Husain Jamaluddin. Nah, tiga anaknya ini adalah kader ulama setelah Imam Taqiyuddin As-Subki. Tiga anaknya ini langsung dikontrol pendidikannya oleh orang tuanya. Maka ketika Imam Tajuddin As-Subki pulang dari madrasahnya, Imam Taqiyuddin As-Subki, bapaknya ini selalu menanyakan, apa yang engkau dapatkan dari gurumu? Coba terangkan kepadaku. Apa yang engkau peroleh ilmu dari gurumu? Coba sampaikan kepadaku. Jadi setiap Imam Tajuddin As-Subki ini pulang, selalu ditanyakan materi apa yang disampaikan oleh gurumu. Apa yang telah diajarkan oleh Al-Hafidh Al-Mizzi kepadamu? Coba terangkan kepadaku. Jadi anak ini akan merasa tertantang. Ketika orang tuanya menanyakan hal demikian, anak ini akan merasa tertantang. Apa yang harus dibawa pulang sehingga dia benar-benar mendengarkan pelajaran dari gurunya, serius menerima pelajaran dari gurunya. Lahirlah dia menjadi seorang ulama yang besar. Imam Taqiyuddin As-Subki, Imam Diyauddin As-Subki, Imam Husain Jamaluddin, itu semua tiga itu menjadi ulama yang besar. Mungkin itu bisa menjadi langkah yang nyata bagi orang tua untuk menilai kesuksesan anaknya dengan menanyakan apa yang telah dipelajari. Betul. Maka orang tua ini harus benar-benar menanyakan bahasa Aceh taparan ane bubutoi didinga pelajaran gure. Ketika anak tersebut pulang dari rumah, pulang dari madrasah, pulang dari TPA, pulang dari daya, kita tanyakan pelajaran apa yang telah engkau hafalkan. Pelajaran yang kata hafai, putra hukum yang kajut, coba terangkan mbak ayah, coba terangkan mbak mak. Tak coba kembali anak-anak kita, tak tes dupna keilmuan yang didapatkan oleh anak-anak kita. Sebagaimana kalau dulu saya tuh sering kalau pulang Jumat, waktu masih usia SD, kalau pulang Jumat itu sering ditanyakan sama abah saya, abu saya, putra aku pegah, lengku khatib.
Gitu. Ya. Pakai bahasa Aceh. Ya. Kalau bahasa Indonesianya, apa yang kesimpulan apa yang kau dapatkan dari penyampaian khatib? Ya. Kalau hari Jumat, maka kalau hari Jumat tuh saya bawa pulpen, saya bawa buku. pulpen, saya bawa buku notes Ya. buat nulis kesimpulan apa yang disampaikan oleh khatib yang ada di atas mimbar pada hari Jumat Ya. itu. Begitu, Tengku Ya. Khalidin. Baik Tengku, mungkin tanpa terasa sudah 1 jam kita berbincang. Betul. Mungkin Tengku ada doa apa yang bisa kita bacakan untuk anak-anak kita agar menunjang mereka juga kan? Agar mereka menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Betul, ya tentunya di samping kita berusaha, jangan putus berdoa. Iya. Ya, sebagaimana bapaknya Imam Ghazali tadi kita sampaikan, Ya. tentunya terwujudnya seorang Imam Ghazali dari doa yang kuat yang dikabulkan oleh Allah SWT dari bapaknya itu. Ya. Doa kebaikan. Tentunya Al-Quran sudah memberikan keterangan terkait doa agar kita mampu melahirkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Dalam surat As-Saffat ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, doa itu Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikaruniai anak yang soleh. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mungkin Ibu Khalidin nggak bisa hafal di luar kepala kan. Bahkan para pemirsa mungkin udah lagei ya. Udah biasa itu. Udah biasa cuman memperbanyak karena Nabiullah Ibrahim itu sangat sering membaca doa tersebut ketika masih lajang. Ketika masih sendirian, ketika masih jomblo, kita orang-orang yang masih muda-muda ini harus memperbanyak doa itu. Bahkan kalau sekarang kita baca doa itu termasuk udah terlambat itu. Umur 20 baru tahu buat baca doa itu udah terlambat. Semenjak masih SD, udah masuk SMP itu udah tahu kita 1 2, udah bisa memahami setiap ucapan orang, udah cerdas, udah berakal. Maka selain kita harus berdoa sedemikian rupa sebanyak mungkin. Jadi doa itu bukan dibaca ketika sudah menikah. Bukan. Sebelumnya. Ya, bukan sudah menikah. Sebelum itu kita harus sudah membaca, sudah terbiasa untuk membaca dan perbanyak. Berapa kali sebanyak-banyaknya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan menganugerahkan kepada kita generasi-generasi yang hebat dan berkualitas. Baik, Tengku. Dengan berakhirnya doa tadi, ini bisa menjadi amalan kita pemirsa, apalagi yang jomblo-jomblo, silakan memperbanyak membaca doa tersebut. Sahabat Mudi dimanapun Anda berada, Mudi Peduli Open Donasi. Salurkan donasi terbaik anda melalui rekening BSI 1059376507 atas nama Mudi Peduli. Baik Tengku, pada hari ini kita banyak mendapatkan, khususnya saya, banyak mendapatkan hal-hal yang terbaru. Betul. Dan langkah-langkah nyata untuk menjadi generasi yang berkualitas. InsyaAllah. Sahabat Mudi dimanapun anda berada, terima kasih tetap bersama kami. Saya Muhammad Khalidin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.